Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini waktu sudah menunjukkan jam 12 malam ya. Jadi kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan malam ya. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi politik ya. Karena baru saja TV Lebaran melihat debat Capres tahun 2024 ya. Yang malam ini TV Lebaran berpendapat bahwa debat Capres malam ini lebih seru ya dibanding dengan debat Capres sebelumnya ya. Karena malam ini debat Capresnya lebih membuat adrenalin kita naik ya, atau mungkin semangat untuk menonton itu lebih tinggi ya. Nah, setelah melihat debat Capres tadi, TV Lebaran mencatat ada 8 hal yang menarik ya dari debat Capres tadi. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan itu malam ini lebih pemberani ya, atau lebih berani ya. Karena menurut TV Lebaran setelah melihat kemarin debat yang pertama itu kan Pak Anies berani tapi terus dilawan juga dengan statement yang etik-etik itu ya. Itu menurut TV Lebaran Pak Anies Baswedan jadi down, atau mungkin wah nanti debat selanjutnya kita lebih kalem ya, atau mungkin lebih lebih adem-adem saja gitu ya. Tapi tidak, ternyata di debat kali ini atau di malam ini Pak Anies Baswedan itu tampil lebih berani dari debat-debat sebelumnya, dan ini pun tidak diprediksi ya, atau mungkin di luar prediksi dari TV Lebaran, atau mungkin juga di luar prediksi dari para politikus ya, mungkin para penonton juga. Jadi yang pertama dari 8 hal yang menarik itu, yang pertama adalah Pak Anies Baswedan ini lebih pemberani ternyata ya. Terus yang kedua, Pak Anies Baswedan ini ternyata langsung menyerang ya. Jadi di sesi pertama itu mungkin banyak orang mengira ya, atau mungkin juga TV Lebaran juga mengira bahwa di sesi-sesi pertama itu ya mungkin ya kalem-kalem saja, atau mungkin ramah tamah dulu, atau mungkin ya tidak langsung menyerang ya. Tapi ternyata di luar prediksi, Pak Anies Baswedan itu langsung menyerang, langsung to the point gitu ya, menyerang Pak Prabowo. Wah, itu langsung debat ini menjadi agak panas, langsung menggugah adrenalin para penonton ya. Termasuk TV Lebaran juga tidak mengira ternyata di awal-awal yang harusnya mungkin ramah tamah dulu, atau mungkin ya ketawa ketiwi dulu ibaratnya ya, itu ternyata tidak. Ternyata Pak Anies Baswedan langsung menyerang kubu lawan ya. Terus yang nomor 3 dari 8 hal yang menarik dari debat Capres malam ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo ini malam ini tampak tampil beda dari sebelumnya. Jadi Pak Ganjar ini lebih aktif ya. Jadi tidak kayak yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin tuh Pak Ganjar itu kayak masih malu-malu kucing untuk menyerang lawan ya, apalagi menyerang dari kubu Pak Prabowo. Karena perlu diketahui juga, memang Pak Ganjar ini kan teman soulmate juga di pemerintahan. Jadi kalau mau menyerang musuh dari kubu lawan terutama Pak Prabowo ya mungkin agak canggung atau tidak enak ya. Itu ternyata malam ini terbantahkan atau terpatahkan ya. Ternyata Pak Ganjar itu malam ini itu benar-benar tampil beda, tampil lebih punya power gitu ya. Jadi mungkin tampil kayak ya lebih menunjukkan jati diri dari paslon nomor 3 gitu. Jadi tidak cuma pasif ya, tidak cuma jadi penonton antara paslon 1 dan paslon nomor 2. Karena kan perlu kita ketahui, memang dari paslon nomor 1 dan nomor 2 ini dari awal-awal debat di sesi pertama itu sudah mempunyai pro kontra ya. Jadi kalau kemarin sesi pertama itu kan Pak Ganjar cuma kayak menjadi penonton ya, tapi malam ini
Pak Ganjar itu tampil beda, lebih punya power gitu ya. Jadi itu yang nomor 3 ya. Terus nomor 4 apa teman-teman yang dari 8 hal yang menarik menurut versi TV Lebaran? Yang keempat adalah Pak Prabowo ini diserang dari 2 kubu. Memang kita akui ya, memang elektabilitas dan mungkin perolehan suara dari survei-survei itu memang Pak Prabowo ini menunjukkan teratas ya, atau nomor 1 ya. Ya di debat ini Pak Prabowo ini diserang dari 2 kubu ya. Memang ini juga tidak terpikirkan mungkin oleh TV Lebaran juga, atau mungkin ya kaget juga. Kenapa? Karena di awal-awal Pak Prabowo ini sudah kayak memuji-muji Pak Ganjar ya, kayaknya ya soulmate atau teman gitu ya. Beliau juga mengatakan kalau Pak Ganjar itu satu guru atau mungkin satu buku gitu ya. Tapi ternyata di luar prediksi juga dari TV Lebaran, ternyata Pak Ganjar itu malah balik melawan kubu Pak Prabowo, lebih gencar, lebih ganas, lebih mungkin ya kalau di dalam percintaan mungkin lebih menyakitkan gitu ya serangan dari Pak Prabowo, padahal serangan dari Pak Ganjar ya, padahal Pak Prabowo ini sudah kayak mau menjadikan Pak Ganjar itu soulmate di debat malam ini ya. Jadi yang nomor berapa nih, nomor 4 ya, Pak Prabowo ini diserang dari 2 kubu, dari kubu nomor 1 dan nomor 3. Terus yang kelima, Pak Prabowo ini ternyata menurut versi TV Lebaran menganggap kurang siap ya dalam menghadapi debat malam ini ya. Saya lihat Pak Prabowo ini kayaknya orangnya gampang dalam debat ini ya. Jadi kayaknya kurang persiapan ya. Jadi ya mungkin juga nanti debat ya gitu-gitu aja, mungkin seperti itu. Jadi kurang persiapan bagaimana nanti menyerang musuh balik, atau mungkin juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjatuhkan lawan, itu kayaknya tidak begitu dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Jadi menurut versi Lebaran itu juga salah satu hal yang menarik juga, kenapa sehebat Pak Prabowo dengan mungkin banyak partai yang mendukungnya itu kok tidak begitu disiapkan betul bagaimana cara-cara nanti di saat debat ya. Seandainya kita menerima musuh cercaran dari musuh kubu lain ya, atau mungkin juga nanti bagaimana cara menembak balik ke kubu lain, itu kayaknya tidak dimiliki oleh Pak Prabowo di malam ini ya. Jadi kayaknya cuman tidak ada gagasan-gagasan atau mungkin ide-ide tembakan yang dilancarkan ke kubu lawan ya. Terus yang keenam ini kita lihat dari pidato penutup dari Pak Prabowo ya. Saya lihat agak berbeda, jadi agak gugup ya. Itu menandakan bahwa serangan-serangan dari kubu Pak Anies dan Pak Ganjar itu begitu mengena juga di kubu lawan atau di kubu Pak Prabowo. Jadi di saat penutup ini Pak Prabowo sudah kayak berbeda, jadi udah kayak kurang percaya diri atau mungkin ya kayak gugup gitu ya. Itu menandakan memang serangan-serangan tadi membuat Pak Prabowo itu mungkin ya agak masuk di dalam hati atau di dalam pikiran gitu ya. Ibarat kalau musuh ya terkena hatinya atau mungkin dadanya, jadi kena intinya ya, langsung keder gitu ya mungkin ya. Itu yang nomor 6 ya. Terus yang ke-7, bahwa Pak Prabowo ini dari awal itu dia kayaknya kan sudah keserang terus ya. Itu juga tidak ada kata bilang Anies gitu ya, kayak yang pertama ya, di sesi pertama dulu kan Pak Prabowo itu bilang Anies itu. Nah itu kayaknya tidak mau diulang gitu, tapi ternyata di debat malam ini diulang kembali. Itu berarti menandakan kayaknya Pak Prabowo ini betul-betul memang sudah sudah putus asa ya, atau mungkin sudah gimana ya, sudah diserang begitu hebat, akhirnya ya
mungkin ya terus bilang itu Anies gitu. Jadi kayaknya orang udah kayak orang pasrah gitu ya. Itu menurut versi TV Lebaran. Jadi yang ketujuh, Pak Prabowo ini mengulangi kembali bilang Anies itu juga menurut TV Lebaran adalah termasuk hal yang menarik ya, karena dari awal beliau begitu sabar, tapi akhirnya di sesi-sesi mau berakhir tuh beliau menampilkan lagi ucapan Anies gitu ya. Jadi itu kayak gimana ya, kayak apa ya, udah kayak sebel gitu ya. Terus yang ke-8 ya, yang sangat menarik itu, ini betul-betul tema yang diambil atau yang dimunculkan di debat capres ini ternyata soal pertahanan, soal mungkin ya militer ya, dan itu pas dengan yang dijabat oleh Pak Prabowo. Wah, ini betul-betul menjadi makanan empuk ya bagi kubu-kubu lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tema malam ini menjadi makanan empuk bagi kubu-kubu lainnya untuk menyerang Pak Prabowo. Wah, ini ya apa ya mau diapa lagi, emang itu kan juga tema ini juga tidak bisa tidak dibuat-buat ya. Artinya ini memang murni dari panelis ya, atau mungkin dari di luar dari peserta debat ya, dan mungkin dari pendukung-pendukungnya. Jadi ini murni tema ini memang dimunculkan oleh orang-orang yang mungkin sudah dipilih dan netral itu ya, jadi tidak berpihak pada salah satu kubu ya. Jadi yang ke-8 tuh tema malam ini betul-betul menjadi makanan empuk untuk menyerang Pak Prabowo. Itu juga hal yang menarik menurut versi TV Lebaran. Ya itu aja teman-teman ya, malam ini kita membahas tentang 8 hal yang menarik atau fakta menarik menurut versi TV Lebaran soal debat capres untuk malam ini. Kita baca ulang ya, terus kita tutup ya. Pertama aja, yaitu Anies itu lebih pemberani. Kedua, Anies itu langsung menyerang di awal-awal sesi. Terus yang ketiga, Pak Ganjar itu tampil beda. Beliau tampil lebih punya semangat atau mungkin punya power ya. Terus yang keempat, Prabowo diserang dari dua kubu ya. Terus kelima, Pak Prabowo ini dirasa menurut TV Lebaran kurang siap dalam mempersiapkan di debat ini. Terus yang keenam, bahasa penutup dari Pak Prabowo ini beda ya, atau mungkin lebih tepatnya agak gugup ya, atau gimana ya. Jadi ini menandakan bahwa serangan-serangan tadi mengena ya. Terus yang ketujuh, Pak Prabowo ini bilang Anies ya, itu menandakan bahwa Pak Prabowo ini juga sudah sebel betul ya dengan Pak Anies ya. Terus yang ke-8, tema dari debat malam ini betul-betul menjadi makanan empuk bagi kubu lain selain Pak Prabowo, karena di bidang pertahanan dan di bidang kemiliteran yang tidak lain itu adalah di bidang dari Menhan atau Menteri Pertahanan, yaitu tak lain adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Ini hanya sebagai hiburan saja, tidak ada kita menjelekkan dari kubu-kubu manapun. Ini hanya sebagai hiburan kita sebagai rakyat kecil yang melihat para pembesar kita atau pemimpin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.